2010 di tambang San Jose, Copiapo, Chili. Seorang pengawas tambang bernama Luis memberitahu atasannya terkait kekhawatirannya dengan lokasi tambang yang sudah tidak aman dan bisa runtuh kapan saja. Namun sang atasan tidak memperdulikan hal itu dan mengatakan bahwa tambang akan baik-baik saja. Akhirnya dia dan ke-32 penambang lainnya pun masuk ke dalam lokasi pertambangan tersebut. Namun ternyata kekhawatirannya benar saja terjadi. Gunung itu runtuh dan pintu satu-satunya untuk mereka keluar masuk tertutup. Dan secara keseluruhan, ke-33 penambang itu terjebak di kedalaman 700 meter. Film ini diawali dengan suasana pesta atau kegiatan gathering yang dilakukan keluarga para penambang untuk merayakan salah seorang penambang bernama Gomez yang akan pensiun setelah 45 tahun mengabdi di pertambangan tersebut. Mereka semua pun tampak sangat bahagia dan menikmati kebersamaan itu. Keesokan harinya, mereka pergi bekerja seperti biasanya menuju lokasi penambangan. Namun sebelum mereka masuk ke dalam lokasi tambang tersebut, seorang pengawas tambang bernama Luis memberitahu atasannya terkait kekhawatirannya dengan lokasi tambang yang sudah tidak aman dan bisa runtuh kapan saja. Namun sang atasan tidak memperdulikan hal itu dan mengatakan bahwa tambang itu akan baik-baik saja. Hari pertama, semua orang naik ke truk yang membawa mereka ke tambang melalui satu-satunya pintu masuk dan keluar. Di sana juga terlihat seorang anak baru bernama Carlos. Ini merupakan pertama kalinya ia bekerja di tambang tersebut, sehingga membuatnya gugup. Truk pun terus melaju, jauh meninggalkan pintu utama. Di perjalanan, Carlos merasa sangat sesak dan bertanya, apakah masih lama? Seseorang lalu menjawab, sekitar 1 jam lagi. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di lokasi. Mereka semua bergegas untuk bekerja seperti biasanya. Luis sang pengawas pun berkeliling untuk memeriksa keadaan lokasi tersebut. Ia kemudian menemukan bongkahan kaca dan melihat ada retakan besar di sana. Retakan itu sangat panjang sehingga membuatnya ketakutan. Para penambang masih belum menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya hingga beberapa saat kemudian terdengar suara gemuruh, tanah mulai bergetar. Batu-batu raksasa menghujani para penambang. Mereka semua panik dan ketakutan. Mereka semua mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing. Luis kemudian meminta semuanya naik ke truk dan bergegas pergi dari sana. Namun mereka tidak pergi ke pintu keluar, melainkan mereka pergi ke sebuah tempat penampungan yang sudah dibuat dan lokasinya berada di bawah. Luis yakin kalau di atas semuanya sudah runtuh, sehingga pintu utama pasti sudah tertutup. Di atas tanah, pintu masuk ke tambang mengeluarkan kepulan asap. Gunung itu pun runtuh seketika, dan secara keseluruhan, ke-33 pekerja telah terperangkap di bawah tanah. Berita tentang runtuhnya pertambangan itu pun disiarkan di televisi. Para keluarga yang mengetahui panik, cemas, mengkhawatirkan nasib orang-orang yang mereka sayangi tertimbun di dalam perut bumi. Mereka pun bergegas menuju lokasi pertambangan untuk mencari jawaban dari sang pemilik tambang tentang nasib keluarga mereka di dalam. Salah seorang di antaranya bernama Maria. Ia terus menanyakan di mana tim penyelamat. Ia juga terus meyakinkan agar semuanya tenang dan menunggu kabar dari sang pemilik tambang terkait nasib keluarga mereka di dalam. Di bawah tanah, para penambang berkumpul dan menilai pilihan mereka. Sebuah batu besar yang mengejutkan menghalangi mereka dari jalan menuju keluar dari tambang. Dan sekarang hanya ada satu cara bagi mereka, yaitu dengan menaiki tangga yang langsung menuju ke atas. Namun itu sangat berbahaya, karena saat ini keadaan gunung masih tidak stabil. Luis ingin orang-orang itu pergi ke tempat perlindungan, di mana ada cukup makanan dan air untuk 30 orang selama 3 hari.
Tapi Mario tidak akan menyerah begitu saja. Dia berpikir, jika mereka terus berdiam diri, maka mereka semua akan terkubur hidup-hidup di dalam sana. Dia ingin memeriksa tangga yang memanjang ke atas cerobong-cerobong tambang. Jika cerobong-cerobong itu tidak ditutup, maka mereka semua bisa memanjat keluar. Para penambang pun berusaha untuk memberi kabar kepada orang-orang yang berada di atas bahwa mereka semua masih hidup dan butuh pertolongan. Namun sayangnya semua alat komunikasi di sana sudah tidak berfungsi. Sekarang satu-satunya jalan adalah tangga tadi. Mario dan Alex pun kemudian mencoba untuk memeriksa tangga tersebut. Namun setelah beberapa langkah, Mario tampak kesal dan kecewa. Ternyata tangga darurat tersebut tidak terselesaikan sampai ke atas. Berita tentang runtuhnya pertambangan itu pun sampai kepada Presiden. Menteri Pertambangan Lawrence Goldborn memberitahu Presiden Pinera bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat menangani ekspedisi penyelamatan. Meskipun baru dalam pekerjaannya, Lauren meyakinkan Presiden untuk ikut membantu menyelamatkan mereka. Lawrence pun segera menuju lokasi tambang. Namun, ia dihadang oleh para keluarga korban yang berada di sana dan memintanya agar bersumpah untuk melakukan tindakan penyelamatan sesegera mungkin. Pemilik tambang memberitahu Lawrence bahwa dia sudah mencoba mengirim tim penyelamat ke cerobong asap. Tetapi cerobong itu runtuh, sehingga terlalu berbahaya untuk mencoba penyelamatan lain. Presiden kemudian memanggil Andre Sogaret, seorang insinyur pertambangan yang disegani, untuk membantu sang menteri melakukan upaya penyelamatan. Hari ketiga, alat pemboran pun tiba di lokasi. Hal ini membuat para keluarga sangat senang karena memiliki harapan kembali untuk mengetahui nasib para keluarganya yang berada di dalam sana. Kegiatan pemboran pun mulai dilakukan, namun hal itu selalu gagal. Karena batuan yang ada di sekitar pemboran sangat keras, sehingga bor yang digunakan pun selalu patah. Keluarga yang menanti mulai gelisah dan bertanya-tanya kepada sang menteri, karena belum ada kemajuan dari tim penyelamatan. Sementara di dalam sana, para penambang melihat persediaan makanan sangat minim. Andre dan sang menteri pun terlihat mulai putus asa. Hingga suatu malam, sang menteri berkumpul dengan para keluarga para penambang dan bertemu dengan Maria. Ketika Maria mengatakan sesuatu kepada sang menteri, ia seketika mendapat ide untuk bisa menemukan lokasi para penambang. Beliau kemudian menemui Andre dan mengatakan bahwa mereka bisa menemukan lokasi para penambang dengan mengarahkan bor di sepanjang celah di batu. Ketika dia menjelaskan rencananya kepada Andre, sang insinyur menyadari bahwa rencana itu brilian. Hari ke-17, tim mulai melakukan pemboran kembali. Mungkin ini merupakan harapan terakhir untuk menemukan para penambang. Di bawah tanah, tiba-tiba tetesan air membasahi wajah Mario. Ia pun bangun dan melihat ke atas. Mario terkejut dan bahagia ketika melihat mesin bor yang telah sampai ke lokasi mereka. Seketika, ia berteriak membangunkan penambang lainnya. Kebahagiaan dan harapan tampak jelas di wajah mereka. Yang semula terkulai lemas dan putus asa, kini mereka kembali bersemangat dan memiliki harapan untuk keluar dari sana. Mereka kemudian memukul-mukul bor tersebut dan terdengar oleh sang menteri. Mereka kemudian memberi pesan yang diikat di bor tersebut. Sebelum akhirnya bor diangkat naik membawa pesan mereka. Sang menteri dan Andre terkejut, haru ketika melihat isi pesan dari penambang bahwa ke-33 penambang itu berhasil selamat dan berada di penampungan. Kabar itu segera disampaikan langsung kepada para keluarga oleh sang presiden. Teriakan bahagia dan haru menghiasi suasana saat itu, ketika mereka tahu bahwa keluarganya masih hidup di bawah sana. Setelah itu, makanan dan perabotan lainnya dikirim ke bawah agar para penambang itu tetap bertahan hidup, karena dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengeluarkan mereka dari kedalaman 700 meter di bawah sana. Tim dan sang menteri mulai mengatur beberapa rencana agar dapat mengeluarkan mereka sesegera mungkin. Alat bor berukuran besar pun mulai berdatangan. Namun kendala demi kendala mulai dihadapi. Beberapa plan yang telah direncanakan gagal dilakukan. Pada hari ke-50,
Upaya penyelamatan untuk mengeluarkan para penambang masih gagal dilakukan. Mata bor yang digunakan bahkan patah. Ternyata terdapat blok-blok besi pendukung yang menghalangi bor tersebut. Para penambang memberitahu Lawrence dan Andre bahwa mereka harus menggunakan ledakan terkontrol untuk mengeluarkan balok besi di bawah tanah, dan mereka bersedia menanggung risikonya. Di atas tanah, keluarga tahu bahwa para penambang itu akan segera diselamatkan. Bahkan salah seorang istri dari penambang itu akan segera melahirkan, tapi ia menolak untuk meninggalkan lokasi tambang. Selanjutnya, pengangkutan dilakukan menggunakan kapsul ekstraksi, yaitu sangkar logam yang dirancang untuk mengangkut para penambang itu satu persatu ke atas. Hari ke-69, tim mulai menurunkan kapsul ekstraksi, dan di bawah sana para penambang telah siap diangkat ke atas secara bergantian. Namun Lawrence dan Andre memberitahu para penambang bahwa karena ketidakstabilan pegunungan, tidak ada cukup waktu untuk menegakkan poros yang akan dilalui kapsul. Jika sesuatu terjadi saat kapsul turun dan naik, maka mungkin mustahil untuk mengeluarkan para penambang. Orang pertama yang diangkat akan berada dalam bahaya paling besar, tetapi mungkin juga satu-satunya orang yang keluar. 13 Oktober 2010, kapsul ekstraksi mencapai tempat perlindungan. Mereka pun kemudian memutuskan Alex sebagai orang pertama yang akan diangkut oleh kapsul tersebut. Alex pun mulai memasuki kapsul itu dengan harapan besar dan perasaan takut. Tak lama kemudian, kapsul pun mulai bergerak naik. Para keluarga dan media telah menanti dengan penuh harap dari atas sana. Kapsul yang mengangkut Alex pun berjalan lancar. Hingga pada kedalaman 400 meter, kapsul itu terjebak dan tidak dapat berjalan lagi. Alex pun mulai panik dan nafasnya mulai tidak stabil karena persediaan oksigen yang terbatas. Tim kemudian sedikit menurunkan kapsul tersebut dan mencoba mengangkatnya kembali. Alhasil, kapsul itu pun dapat berjalan kembali dan mendekati permukaan. Sang menteri lalu segera keluar dari ruang monitor dan melihat kapsul ekstraksi yang mengangkut Alex tersebut sampai ke atas. Ia disambut tangisan haru oleh orang-orang yang telah menanti. Selanjutnya, satu persatu penambang itu diangkut ke atas secara bergantian, hingga ke-33 penambang itu pun berhasil naik ke permukaan dari kedalaman 700 meter dengan selamat. Suasana pertemuan antara para penambang dan keluarganya adalah momen terharu dari ending film ini. Media juga memberitakan keberhasilan penyelamatan ini hingga membuat penduduk Chili merasa bangga dan haru dengan usaha negaranya untuk menyelamatkan ke-33 penambang tersebut, dan film pun berakhir.